Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesi Dwi Hapsari dari Ilmu Perpustakaan 1, Stambuk 2023. Saya akan menjelaskan mengenai good governance dan akan menjawab pertanyaan yang menjadi tugas UAS saya pada mata kuliah kewarganegaraan. Good governance atau tata kelola yang baik adalah konsep yang mencakup prinsip-prinsip dasar dan praktik-praktik yang dirancang untuk memastikan bahwa organisasi, baik publik maupun swasta, dikelola dengan baik. Good governance adalah elemen kunci untuk pembangunan yang berkelanjutan, keadilan sosial, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berikut ini adalah penjelasan mendalam mengenai good governance. Pengertian good governance. Good governance dapat didefinisikan sebagai tata kelola yang memastikan proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya atau tidak pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang efisien, efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Good government tidak hanya berlaku dalam konteks pemerintahan, tetapi juga dalam sektor swasta dan organisasi non-pemerintah. Prinsip-prinsip good governance. Good governance didasarkan pada beberapa prinsip utama, yaitu yang pertama, transparansi. Semua keputusan dan proses administrasi dilakukan secara terbuka dan informasi penting tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat. Transparansi mencegah korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik. Yang kedua, ada akuntabilitas. Para pemegang kekuasaan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada pihak yang lebih tinggi dan kepada masyarakat. Ini termasuk kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan, dan dipertanggungjawabkan atau kebijakan, keputusan, dan tindakan yang diambil. Yang ketiga, ada pentingnya good governance. Good governance sangat penting karena berbagai alasan. Yang pertama, mencegah korupsi. Dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas, good governance mengurangi peluang korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan publik. Pemerintahan yang transparansi dan akuntabel meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Yang ketiga, ada mempercepat pembangunan. Good governance memastikan bahwa sumber daya yang digunakan secara efisien dan efektif berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Yang keempat, ada tantangan dalam menerapkan good governance. Meskipun penting, penerapan good governance sering menghadapi berbagai tantangan. Antara lain, yang pertama, ada korupsi. Korupsi merupakan salah satu hambatan terbesar untuk mencapai good governance. Korupsi dapat mengurangi efisiensi, meningkatkan ketidaksetaraan, dan merusak kepercayaan publik. Yang kedua, ada ketidakstabilan ekonomi dan politik. Ketidakstabilan ekonomi dan politik dapat mengganggu upaya untuk menerapkan good governance. Masa depan good governance. Di masa depan, good governance akan terus menjadi elemen kunci dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Beberapa tren yang akan mempengaruhi good governance termasuk yang pertama, ada digitalisasi. Teknologi digital akan semakin penting dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. E-government, open data, dan platform partisipasi akan menjadi alat penting dalam tata kelola yang baik. Yang kedua, ada kolaborasi global. Tantangan global seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan ekonomi, dan migrasi akan memerlukan kerjasama lintas batas yang lebih erat dan tata kelola global yang lebih baik. Kesimpulannya, good governance adalah fondasi utama untuk menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan, baik dalam sektor publik maupun swasta, kita dapat membangun institusi yang kuat dan masyarakat yang lebih setara. Tantangan dalam penerapan good governance tetap ada, namun dengan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan, kita dapat mencapai tata kelola yang baik dan membawa perubahan positif bagi masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan, yaitu jelaskan prinsip-prinsip good governance versus prinsip mana yang tidak berjalan dengan baik, apa solusi menurut pendapat saudara? Prinsip-prinsip good governance atau pemerintahan yang baik mencakup beberapa aspek kunci seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, supremasi hukum, dan efektivitas dalam penyediaan layanan publik.
Transparansi mengharuskan pemerintah untuk beroperasi secara terbuka dan mengakses informasi yang diperlukan oleh publik. Akuntabilitas memastikan bahwa pemerintah dan pejabatnya bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka kepada rakyat. Partisipasi publik memungkinkan warga negara untuk berperan aktif dalam proses pembuatan keputusan politik. Supremasi hukum menjamin bahwa semua tindakan pemerintah didasarkan pada hukum dan tidak ada yang di atas hukum. Efektivitas dalam penyediaan layanan publik mengukur kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan dengan baik dan tepat waktu. Aturan hukum, kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa memandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia. Selanjutnya ada transparansi, dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Ada daya tangkap, setiap lembaga dan proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan harus berusaha melayani setiap pemangku kepentingan. Berorientasi konsensus. Tata kelola yang baik menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pemilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur. Efektivitas dan efisiensi. Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan produk sesuai dengan yang telah digariskan, dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin. Akuntabilitas. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat atau masyarakat sipil bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga pemangku kepentingan. Di Indonesia, prinsip-prinsip good governance tidak selalu berjalan dengan baik di beberapa aspek. Misalnya, meskipun terdapat perbaikan dalam transparansi dengan pengenalan regulasi seperti undang-undang, keterbukaan informasi publik, masih ada tantangan dalam implementasinya di tingkat daerah. Akuntabilitas seringkali kurang karena lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik, terutama yang terlibat dalam korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Partisipasi publik seringkali terbatas, dengan masyarakat kurang memiliki akses dan wawasan yang memadai untuk terlihat dalam proses pengambilan keputusan. Solusi yang perlu dipertimbangkan adalah memperkuat lembaga pengawasan independen seperti Ombudsman dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk mengawasi dan memastikan akuntabilitas pemerintah. Penguatan sistem peradilan untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap pelanggaran hukum, khususnya dalam kasus korupsi juga sangat diperlukan. Pemerintah harus lebih proaktif dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan meningkatkan akses informasi publik sehingga partisipasi publik dapat ditingkatkan. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini, Indonesia dapat menuju ke arah pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat secara menyeluruh.